Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heron Maulana dan akan memberikan narasi pandangan tentang fenomena COVID-19 di Indonesia. Virus corona sudah tiba di Indonesia. Pemerintah masih menyatakan belum ada kasus coronavirus disease COVID-19, namun ada sejumlah pasien suspek dan turis asing yang terinfeksi setelah berkunjung ke tanah air. Jadi ketika itu pemerintah masih belum menyatakan bahwa di negara kita Indonesia ada yang terpapar oleh COVID-19. Cuma ketika itu dinyatakan positif pada COVID-19 masuk ke Indonesia itu tanggal 5 Februari dari warga negara Tiongkok dan juga warga negara Jepang pada tanggal 22 Februari. Lalu WNI yang pertama terinfeksi di Indonesia yaitu WNI satu orang dari Singapura yang sejak dirawat oleh rumah sakit dari 4 Februari 2020 dan dinyatakan sembuh pada 19 Februari. Lalu satu orang dari Taiwan dinyatakan positif pada 26 Februari dan tapi itu dirawat di rumah sakit Taipei. Lalu 9 orang dirawat Al Besar Diamond Princess, 5 orang dirawat di rumah sakit Chiba dan Tokyo Jepang, dan 4 orang masih dirawat di kapal. Lalu apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggapi kasus COVID-19 di Indonesia? Kebijakan pemerintah yaitu pertama di sini ada satu, menjadikan Wisma Atlet Kemayoran dan beberapa hotel milik BUMN sebagai rumah sakit penanganan pasien COVID-19. Lalu yang kedua, menyiapkan alat pelindung diri atau disebut juga APBD bagi petugas medis di negara kita. Lalu menyiapkan chloroquine sebagai obat alternatif bagi pasien COVID-19. Ini hanya sebagai obat alternatif dan bukan menjadi vaksin. Lalu yang keempat, memberikan insentif bulanan bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID. Lalu saat ini bahkan Wisma Atlet memiliki kapasitas 24.000 orang, namun yang saat ini telah disiapkan adalah baru untuk 3.000 orang. Lalu pendistribusian APBD yaitu dengan mencapai total 105.000 APBD, yaitu 45.000 untuk DKI Jakarta, Bogor, dan Banten, lalu 40.000 untuk daerah sekitar Jogja dan Bali, lalu 10.000 APBD untuk seluruh provinsi luar Jawa, dan 10.000 APBD lagi untuk cadangan. Lalu chloroquine itu bukan merupakan obat first line, tapi obat second line karena memang obat COVID-19 ini belum tercipta. Lalu insentif tenaga medis bagi para dokter, para tenaga medis yang lainnya, dan bidang perawat itu untuk dokter umum dan dokter gigi itu 10 juta dan tenaga medis lainnya itu sekitar 5 juta. Lalu bidan dan perawat 7,5 juta per bulan. Lalu santunan bagi tenaga medis yang meninggal itu 300 juta per jiwa. Lalu sini ada pidato dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Presiden Jokowi yang menekankan agar kita tidak panik dan agar kita tidak terpecah-pecah oleh karena wabah virus COVID-19 ini. Lalu langkah-langkah serius telah kita ambil, tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan kita memang tidak bersuara. Kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi tantangan ini. Saya berikan jumlah terbaru yaitu 24 November 2020 pada pukul 12.00 WIB yaitu mencapai 64.414 suspek
dan dikonfirmasi 506.302 orang dengan total menambah dari yang kemarin itu 4.192. Lalu jumlah spesimen 39.971 dan yang sembuh yaitu 425.313 dengan angka menambah dari total kemarin 2.927 dan dari 34 provinsi dan 505 kabupaten dan kota. Lalu jumlah yang meninggal yaitu 16.111 dengan total tambahan dari yang kemarin yaitu 109. Lalu tentang hadis Nabi tentang wabah yaitu atau penyakit tentang menular. Yang pertama yaitu hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa, hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, janganlah unta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat. Jadi dari dua hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah menganjurkan jikalau ada salah satu dari kita yang terkena penyakit, maka janganlah kita dekat-dekat atau nanti kita akan tertular. Lalu yang ketiga, tentang wabah, apabila terjadi wabah penyakit di suatu daerah, sementara kalian sedang berada di daerah tersebut, janganlah kalian keluar. Namun apabila kalian berada di luar daerah tersebut, janganlah kalian memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini kita bisa tahu jikalau terjadi suatu wabah penyakit seperti COVID-19 ini, jadi kita jangan keluar dari Indonesia atau jangan keluar dari rumah. Dan jikalau di tempat itu sedang ramai atau banyak orang yang terkena COVID-19, maka kita janganlah memasukinya. Lalu hadis yang keempat yaitu orang yang terkena wabah taun adalah mati syahid. Jadi di sini kita bisa mengasumsikan bahwa itu orang-orang yang terkena wabah yaitu atau penyakit seperti ini itu bisa dikategorikan dengan mati syahid. Lalu yang kelima, tak ada yang namanya penyakit menular dan tak ada dan tidak benar adanya kematian. Yaitu soal hadis ini dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ini bukan kontradiksi hadis, tapi dalam persoalan ini masing-masing hadis memiliki konteks dan letak tersendiri kalau memang masing-masing posisinya kontradiksi itu akan hilang dengan sendirinya. Sekian dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.